Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah bahas tentang jenis link pada VLAN. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang VTP. VTP itu apa? VTP itu merupakan singkatan dari Virtual Trunk Protocol. Nah, yang mana VTP ini merupakan protokol properti dari Cisco. Jadi hanya ada di perangkat Cisco. Nah, gunanya dari VTP ini apa? Nah, kalau tanpa VTP kita harus konfigurasi satu persatu switch dan melakukan konfigurasi yang sama untuk membuat sebuah VLAN. Jadi kita harus daftarin satu persatu ID dan nama VLAN yang ada di masing-masing switch. Nah, kalau misalkan kita punya switch yang banyak, tentunya akan lebih ribet lagi ya. Kita berarti harus daftarin satu persatu ID VLAN ke semua switch yang kita gunakan. Nah, dengan adanya VTP ini memudahkan seorang admin jaringan untuk melakukan konfigurasi tersebut, karena VTP ini akan menambah, menghapus, mengedit, dan mengubah konfigurasi VLAN mengikuti dari VTP yang menggunakan mode server. Nah, jadi mode pada VTP itu apa aja? Ada mode server, ada mode client, ada mode transparent. Jadi konfigurasi yang diikuti oleh semua switch itu dia harus mengikuti konfigurasi dari server mode. Jadi si admin jaringan cukup konfigurasi di mode server, switch yang ditunjuk sebagai mode server. Nah, sementara switch yang lain harus ditunjuk sebagai client mode. Jadi dia akan otomatis mengambil data dari server. Nah, ilustrasinya seperti ini. Mode tadi itu kan mode pada VTP ada 3. Yang pertama mode server, transparent, dan client. Nah, kalau yang mode server dia membuat VLAN dengan ID 10. Maka VTP akan mengupdate database VLAN-nya si switch yang menjadi server dan dikirimkan ke semua switch yang ada. Nah, itu tergantung nanti dari mode dari masing-masing switch yang terhubung. Kalau misalkan dia terhubung ini menggunakan mode transparent, otomatis dia I don't care, dia tidak peduli, dia hanya sifatnya memforward data yang dikirim oleh server. Sedangkan ketika data yang dikirim oleh mode VTP mode server sampai di sebuah switch yang modenya kita setting sebagai mode client, dia akan mengupdate database dari VLAN switch tersebut sehingga database VLAN-nya sama dengan database mode server. Nah, itu ilustrasinya. Nah, cuman untuk konfigurasi VTP ini ada ketentuan yang harus dipahami. Yang pertama itu switch harus memiliki domain name yang sama, ya. Jadi semua switch yang kita miliki tersebut, masing-masing switch ini mempunyai domain yang sama agar VTP-nya dapat berjalan. Kemudian juga menggunakan terang ISL atau Inter-Switch Link atau 802.1Q. Kemudian juga jika menggunakan konfigurasi ini digunakan dalam beberapa switch, maka switch tersebut harus memiliki password yang sama. Jadi poinnya itu password yang sama dan domain name yang sama. Intinya di sini agar VTP kita dapat berfungsi. Nah, sebenarnya untuk VTP ini sendiri tidak ribet tambahan konfigurasinya dari VLAN yang sebelumnya. Kita cuma tambahin beberapa baris aja agar menentukan mana yang memiliki mode server, mode client, atau mode transparan sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, ini komponen penting yang harus dimiliki dalam konfigurasi VTP. Yang pertama VTP domain. Maksudnya itu adalah domain dari VTP kita. Dan catatan harus sama antara di mode client dan di mode server. Dan sifatnya itu adalah sensitive case. Kemudian ada VTP mode. Ini modenya kita terapkan kepada masing-masing switch yang akan dikonfigurasi, ya. Nah, secara default itu semua switch itu merupakan mode server. Jadi dia sebagai mode server semua. Nah, kalau misalkan kita mau merubah menjadi client, berarti kita harus merubah mode dari VTP switch yang akan menjadi client. Kemudian ada VTP password. Nah, catatan juga seperti yang disampaikan tadi, password server dan client yang satu domain harus sama. Jadi satu domain itu harus memiliki password yang sama. Password ini berguna untuk autentikasi antara server dan client. Nah, itu ketentuannya. Nah, untuk konfigurasi sendiri VTP ini cukup gampang sebenarnya. Jadi setelah kita menentukan topologi yang akan kita gunakan, kita harus konfigurasi switch-nya satu persatu. Tapi sebelum konfigurasi di switch yang pertama itu, kita harus menentukan dulu modenya apa. Nah, kalau misalkan dia mode server, otomatis nama VLAN dan ID VLAN cukup didaftarkan di mode server. Ya, jadi konfigurasi yang didaftarkan di semua switch itu 3 ini. Yang pertama VTP domain. Ini nama domainnya apa? Kalau di sini saya bikinnya AIJ. Kemudian VTP mode server. Oke. Kemudian VTP password. Nah, passwordnya saya bikin sekolah. Jadi konfigurasi di semua switch kita terlebih dahulu ketiga config ini. Ingat, VTP modenya tergantung dengan mode dari masing-masing switchnya, mana yang sebagai server, mana yang jadi client. Kliennya boleh bebas, nggak cuma satu ya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat di sini. Misalkan di sini kita punya 2 switch, yang mana antara switch ke PC ini pakai access link, switch ke PC access link. Ini switch dengan switch pakai menggunakan trunk link. Kemudian switch ke PC juga menggunakan access link seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk konfigurasinya sendiri, yang pertama kita konfigurasi seperti yang saya jelaskan tadi itu, di semua komputer itu kita konfigurasi VTP-nya dulu. VTP-nya cukup 3 baris pertama. VTP domain AIJ, VTP modenya apa, VTP password sekolah. Nah, kalau misalkan udah di semua switch dikonfigurasi, kita lanjut membuat database VLAN-nya, daftarkan ID VLAN dan nama VLAN-nya. Nah, sebelumnya untuk melihat status dari VTP ini sudah terkonfigurasi atau belum, sintaksnya itu cukup dengan VTP status. Nah, kalau misalkan sudah berubah modenya di sini jadi server atau client atau transparan, maka otomatis konfigurasi kita sudah berjalan. Nah, kemudian kita daftarkan ID VLAN dan nama VLAN cukup di switch yang menjadi mode server. Ingat, cukup di switch yang menjadi mode server, karena otomatis nanti di mode client dia akan mengambil konfigurasi dari mode server. Jadi kita konfigurasi di mode servernya VLAN 10 NEM TKJ, VLAN 20 NEM Mechatronica. Ketika dicek di switch server udah terdaftar ID dan nama VLAN, maka otomatis di switch yang satu lagi juga sudah
mengcopy database dari switch yang server, karena switch yang satu lagi dijadikan mode yang client. Nah, kemudian kita tambahkan satu persatu port yang digunakan. Nah, misalkan dari FA01 itu mode akses VLAN-nya VLAN 10. Kemudian FA11 itu mode akses VLAN-nya VLAN 20. Dan seterusnya. Ingat, VTP ini hanya untuk mempermudah kita mengkonfigurasi ID dan nama VLAN, agar tidak di semua switch kita konfigurasi, cukup di salah satu switch aja kita konfigurasi ID dan nama VLAN-nya. Otomatis di switch yang menggunakan mode client, dia akan mengcopy database dari ID VLAN ini. Oke, cukup demikian materi tentang VTP pada hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.